Ada banyak orang Kristen ini yang sangat salah. Doa harus, cinta Tuhan harus, puasa harus. Tapi kan saudara nggak bisa bilang toh, jadi pilot yang penting doa. Masuk akal nggak? Loh, pastor kan yang penting cinta Tuhan. Oh, saya kasih contoh. Saya bayarin saudara naik pesawat yang pilotnya cinta Tuhan. Tapi nggak pernah sekolah jadi pilot. Saya bayarin. Mau kemana? Boleh. Ayo. Naik pesawat yang pilotnya cinta Tuhan, tapi nggak pernah sekolah pilot, sekolah masak. Saya tanya, mau nggak naik pesawat seperti itu? Saudara bisa mengerti maksud saya? Karena ada banyak orang Kristen sering mencampurkan. Saya pernah berjumpa dengan seorang ibu sampai detik hari ini. Saya ceritakan kisah ini karena buat saya banyak orang Kristen punya pemikiran yang salah. Ibu ini datang kepada saya protes, pastor, saya sudah lakukan firman yang pastor khotbahkan. Saya sudah berdoa, saya sudah puasa pastor. Saya puasa 100 hari. Saya langsung bilang, bagus bu, hebat. Loh ya hebat kan saudaraku, hebat. Tapi kenapa janji Tuhan belum digenapi? Oke, saya diam sesaat saudaraku. Lalu saya tanya sama ibunya, Bu, pekerjaan ibu apa? Saya dijawab, dalam nama Yesus itu pemeliharaan Tuhan atas hidup saya, pastor. Tuhan yang peliharakan saya. Saudara bisa ngerti maksud saya? Bekerja secara roh harus. Bekerja secara jasmani juga harus. Saudara nggak bisa menggantikan satu dengan yang lainnya. Cinta Tuhan harus. Nomor 1, doa, bangun kehidupan rohmu. Tapi pilar-pilar kalau saudara mau kerja, pilar-pilar di dalam bekerja harus dipegang. Rajin, kerja keras. Lah saudara cinta Tuhan kalau buka tokonya Senin Kamis kan ya habis tuh saudaraku. Yang sepakat katakan amin. Harus dipegang. Saudara cinta Tuhan, pengeluaran saudara besar pasak daripada tiang. Saudara mau salahkan Tuhan. Saudara mengerti maksud saya? Pilar-pilarnya harus dipegang. Tempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Bisakah saya memberikan roh saudara makan capcay? Lah ya kan gak bisa. Roh makannya firman. Dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Tetapi kan saya nggak bisa bilang, oke, makanmu firman terus aja. Nggak boleh minum, nggak boleh makan capcay, nggak boleh makan semua-semua. Badannya kuat nggak? Kalau memang puasa nggak apa-apa. Tapi setiap hari saudara nggak pernah makan, bayi saudara lahir nggak pernah dikasih asupan makanan, dia tidak akan tumbuh dengan baik. Pilarmu harus ditegakkan. Untuk menikah nggak cukup siap uang. Nggak cukup siap hanya pesta. Halo? Why you do what you do? Harus siap semuanya saudaraku. Saudara tidak belajar dengan cara langsung melakukan. No. Ada nggak orang belajar renang langsung berenang? Kan nggak bisa toh, harus belajar dulu kan, baru bisa berenang kan? Bisa nggak saudara langsung nyetir tanpa belajar nyetir? Nggak bisa kan? Saudara harus belajar dulu baru akhirnya nyetir. Sama. Saya ajak ya saudaraku, engkau yang mau menikah, jangan hanya berpikir pesta pernikahan sudah selesai, that's it enough. No. Baca buku-buku tentang pernikahan.
Persiapkan diri saudara, mental saudara. Pernikahan adalah untuk orang yang sudah dewasa, bukan anak-anak. For a reason, ada alasannya. Kalau saudara mau menjadi seorang ibu, menjadi orang tua, baca, pelajari. Enggak hanya asal, pilar-pilarnya harus ada. Kalau tidak, jangan salahkan Tuhan kalau rumahnya runtuh. Yang sepakat amin ya boleh yang paling keras. Itu sebabnya saudaraku, di gereja kita itu juga mengenal yang namanya SPR loh. Pastor, SPR menyebalkan, enggak enak, disuruh belajar. Sama, SD kelas 1, 2, 3, 4, 5 kan juga menyebalkan. Sama kan? Jujur, ada di sini yang suka sekolah? Halo? Saya rasa kalau ada pun ya, yang angkat tangan cuma 1, 2. Saudaraku. Yang lain semuanya jengkel waktu sekolah. Tapi pertanyaan saya saudara bisa nggak ikut kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, tahu-tahu ujian kelas 6? Dibolehkan pun loh, dibolehkan. Bisa jawab nggak soalnya? Nggak bisa. Apa yang saudara pelajari, diujikan di kelas 6, sudah dipelajari dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, dibangun di atasnya. Itu sebabnya saya mengatakan, bangun fondasinya dulu dengan benar. Setelah itu tegakkan pilar-pilarnya juga dengan benar. Sehingga bangunanmu kokoh kuat, menghadapi tantangan, menghadapi goncangan, bangunanmu berdiri tetap tegak. Boleh aminnya yang paling keras, boleh tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah. Yang kedua saudaraku. Yang kedua, bagaimana how to build to last. Bagaimana saudara membangun supaya bangunan saudara bertahan sampai akhir. Yang kedua, saudara, jangan kompromikan materialnya. Kan tujuannya kan bertahan sampai akhir toh. Bukan cuma bangun kan. Menurut saudara, bisa nggak saya bangun gedung bertingkat 5 dengan menggunakan besi dan semua ketebalan yang saya pakai untuk bangun rumah kecil? Bisa nggak? Bisa, siapa bilang nggak bisa? Bisa. Pertanyaannya kan bukan bisa nggak bisa, roboh atau enggak gitu. Bisa. Banyak orang Kristen cari murah. Nah, murahnya murah, bertahan atau tidak? Saudara nggak mau bayar harga, saudara mau carinya murah. Saudara nggak mau terus mendisiplin dirimu, saudara mau carinya murah. Saudara nggak mau menjaga kesehatanmu, saudara mau carinya murah. Nggak enak pastor, makan dibatas-batasin. Mau sehat aja harus bayar harga loh, saudaraku. Yang sepakat katakan amin. Saya menemukan ya saudara, makan sehat di luar rumah itu susah loh. Coba, renungkan perkataan saya, renungkan dulu. Terakhir ini saudaraku, saya mencoba untuk hidup sehat, bukan karena sakit, bukan karena apa-apa saudara. Tapi mulai sadar faktor U gitu saudaraku. Saya masih muda saudara, tapi saya mulai menyadari gitu. Mau berapa lama ya kalau kehidupan kita tidak dipakai, tubuh ini tidak dipakai sebagaimana mestinya. Kebayang nggak mobil saudara yang harusnya diisi bensin, saudara isi air. Apa yang terjadi kira-kira? Nah, sama loh saudara jangan salah loh. Sama seperti mobil, tubuh ini kan ada ininya kan. Nah, sebenarnya firman Tuhan itu sudah menulis saudaraku. Tapi seringkali orang Kristen itu nakal. Wah itu kan sudah di-cancel. Oh itu kan sudah di-cancel. Tapi sebenarnya kita ngerti saudaraku, yang lemak-lemak itu dibakar untuk Tuhan. Loh ya benar toh. Lemak-lemak itu untuk Tuhan. Bukan untuk kita. Saudara teruskan saja, jangan salahkan Tuhan, nanti penyumbatan jantung. Loh itu kan wajar. Itu sudah wajar. Lah kalau memang saudara teruskan seperti itu kan ya memang by system tubuh kita ini sudah ada hal-hal yang
perkara saudara sumbatan jantung disembuhkan Tuhan, ya itu mujizat. Nah tapi kalau dilanjutkan lagi, lah ya nyumbet lagi tuh saudaraku. Saya tuh menemukan ya saudaraku, saya tuh nggak banyak mantan. Saya belajar, cuman dikasih tahu sama dokternya semuanya boleh dimakan. Hindari tepung. Sebel tuh saudara. Saya menemukan gara-gara dokternya bilang hindari tepung, hindari gula. Saya jajan keluar, saya tuh heran. Semuanya tepung dan gula. Sampai mau makan bingung saudara. Lah kalau dijual sayuran gak ada yang beli. Dijualnya ayam, dada, direbus, siapa yang mau beli? Kan ditepungin, dikasih bumbu, kasih micin, goreng sekalian. Yang beli antri. Sih, mau sehat aja, perjuangan. Nah, tapi pertanyaan saya simpel saudara. Saudara mau bayar murah atau bayar mahal? Saya pernah pergi ke Cina, saudaraku. Belum berpengalaman, kena tipu. Beli USB. Wah, saya lihat USB. Mereknya S. Oh, ini merek bagus nih. Lihat harganya, jatuh cinta. Mana ada USB merek S harga sekian, saya borong. Sampai di Indonesia, dipakai baru seminggu, mati. Saudaraku. Yang mana yang saudara mau? Hanya menikah atau menikah sampai maut memisahkan saudara? Bayar harganya. Jangan didiskon. Materialnya enggak boleh kompromi. Sama, ikut Tuhan juga sama. Jangan kompromi dosa.